Materi selanjutnya adalah kedudukan dua buah lingkaran yang tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan atau saling asing. Dia tidak berpotongan yang kalau dalam diagram Venn tidak memiliki irisan. Ya, jadi ini kemungkinan pertama untuk tidak berpotongan adalah D-nya itu harus kurang lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. Nah, tapi bisa juga kedua buah lingkaran, ya, yang satu lingkaran berada sepenuhnya di dalam lingkaran yang kedua. Gitu ya. Syaratnya nilai D-nya, jarak dua pusatnya harus kurang dari selisih, ya, mutlak dari selisih. Nah itu, ya, coba kita bahas soal yang berkaitan dengan materi yang tidak berpotongan. Oke, nah kita lihat di sini permintaannya sama, tentukan nilai P. Ya, agar lingkaran pertama, kita katakan ini lingkaran pertama, dan lingkaran yang kedua, ya, tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama bisa jadi tidak berpotongannya seperti ini. Nah, bisa jadi tidak berpotongannya dia ada yang satu di dalam lingkaran yang kedua, ya, seperti ini, tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Oke, ya. Jadi syaratnya yang pertama ini nilai D-nya harus lebih besar dari R1 tambah R2. Sementara yang kedua nilai D-nya harus kurang dari mutlak selisih R1 dengan R2. Oke, untuk mencari D R1 R2 maka kita harus cari terlebih dahulu pusat, ya, kedua lingkaran. Pusatnya untuk lingkaran pertama berada di koordinat min 4, min 2. Koefisien X dan Y berturut-turut kita bagi min 2 menjadi 2,1, ya, pusat untuk lingkaran yang pertama. Sementara jari-jarinya sama dengan 2 kuadratkan 4 tambah 1 kuadrat 1 dikurang konstantanya ini P, maka dikurang P. Jadi R1 nya sama dengan 5 dikurang P. Sementara untuk lingkaran yang kedua memiliki pusat, koefisien X nya 2, koefisien Y nya min 10, ya, berarti pusatnya ada di masing-masing kita bagi min 2, pusatnya di min 1,5. Sementara jari-jarinya sama dengan akar dari min 1 kuadrat 1 tambah 5 kuadrat 25, ya, dikurang konstantanya 22, ya, kita kurang 22 sama dengan akar 4, ya, akar 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tentukan D, jarak antara dua pusat. Akar dari min 1 kurang 2 dikuadratkan ditambah 5 kurang 1 kuadrat. Nah, maka kita peroleh akar dari min 3 kuadrat 9 tambah 5 kurang 1, 4 kuadrat ini sama dengan 16. Ya, jadi sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Oke, nah jadi nilai D-nya adalah 5. Nah, kita tentukan nilai P-nya untuk syarat yang pertama dulu. Ya, syarat yang pertama, D-nya harus besar dari R1 tambah R2. Oke, D kita punya sama dengan 5. Ya, R1-nya biarkan R1 tambah R2-nya 2. Ya, jadi kita punya 3 lebih besar dari R1. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah kita punya D kurang dari selisih. D-nya 5, ya, kurang dari mutlak. Mutlaknya ini adalah R1 dikurang 2, ya. Atau bisa juga kita tuliskan sebenarnya R1 kurang 2 lebih besar dari 5. Nah, maka bisa kita uraikan menjadi R1 kurang 2 kurang dari min 5 atau R1 kurang 2 lebih besar dari 5. Jadi kita punya R1 nya kurang dari min 3. Nah, ini kayaknya, ya, nampaknya tidak mungkin karena nilai R1 itu jari-jari nggak mungkin negatif, ya. Jadi atau R1 nya lebih besar dari 7. Jadi kita punya 2 kemungkinan seperti ini. Nah, kita cari untuk yang kemungkinan pertama, ya, 3 lebih besar dari 1 atau R1 lebih besar dari 3. R1 kurang dari 3, ya. Oke, R1 nya adalah akar dari 5 min P. Akar dari 5 min P kurang dari 3. Nah, sebelum kita kerjakan,
Nah, ingat ini masuk ke materi pertidaksamaan bentuk akar. Nah, kalau berdasarkan bentuk akar, perhatikan yang dalam akar ini harus yang dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi syaratnya 5 min P ini harus lebih besar sama dengan 0 dulu. Ya, atau min P lebih besar dari sama dengan min 5, sehingga P-nya harus lebih besar kurang dari sama dengan 5. Nah, ini syaratnya. Ya, baru kita kerjakan. Kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara kita kuadratkan. Jadi 5 min P warna biru. Jadi 5 min P ya kurang dari 9. Atau min P kurang dari 4. Atau P-nya lebih besar dari min 4. Ya. Nah, ini harus kita iris menjadi satu untuk mendapatkan nilai P. Ya, di yang pertama lebih besar dari 4, yang kedua kurang dari 5. Ya, jadi kita punya nilai P-nya untuk kemungkinan pertama ini, P-nya ada di antara min 4 ya, sampai 5. Oke, jadi ini jawaban untuk kalau seandainya dia tidak berpotongan dan saling asing ya. Jadi nilai P-nya ada di antara min 4 sampai sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang lingkaran 1 ada di dalam lingkaran yang lain ya. R1-nya lebih besar dari 7, jadi akar dari R1-nya 5 min P lebih besar dari 7. Syaratnya dalam akar ini harus lebih besar dari 0 ya. Sama seperti tadi. Jadi syaratnya ya berarti P-nya harus kurang dari 5. Sama seperti ini ya langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita kuadratkan, dapatlah 5 dikurang P lebih besar dari 49. Jadi min P lebih besar dari 49 kurang 5, 44, atau P-nya kurang dari minus 44. Nah, ini jawaban kedua. Jadi jawabannya ada dua. Bisa P di antara min 4 sampai sama dengan 5, bisa juga P kurang dari 44. Agar kedua lingkaran tidak berpotongan dan tidak bersinggungan.